Kemudian berdasarkan strukturnya, relay dikenal berbagai jenis relay, yakni single pole single throw atau SPST, single pole double throw SPDT, double pole single throw DPST, double pole double throw DPDT. Nah, kita lihat kita lihat rangkaiannya. Yang SPST, nah, yang lilitan itu, yang keriting itu adalah kumparan yang nanti akan dihubungkan dengan sumber tegangan yang dikendalikan oleh saklar atau switch, gitu ya. Nah, ini arusnya sangat kecil nih, arusnya sangat kecil. Nah, di bagian kumparan ini terdapat sebuah pol atau tiang yang terbuat dari logam, gunanya untuk menguatkan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan. Oh ya, ulas balik lagi. Kata siapa tuh? Kata Hans Christian Ørsted bahwa sebuah penghantar apapun dia, baik itu kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, nah ini solenoida nih, atau induktor atau toroida, bila diiringi arus listrik, maka di sekitar kawat penghantar tersebut akan timbul medan magnet yang disebut dengan medan magnet induksi. Nah, ya, ini bukan elektromagnetik. Elektromagnetik nanti Maxwell beda lagi ya. Ini mah magnet induksi. Kalau elektromagnetik sudah ke Maxwell, ada medan magnet, medan listrik. Kalau ini bukan medan listrik, tapi medan magnet. Medan magnetnya dari listrik, maka disebut medan magnet induksi. Jadi tidak tepat kalau ini menggunakan prinsip elektromagnetik, bukan ya. Jadi relay itu prinsip terkaitnya adalah medan magnet induksi, bukan elektromagnetik. Elektromagnetik harus ada dua medan magnetnya, dan magnet listrik, medan magnet, medan magnet dan medan listrik. Nah, pol tadi gunanya untuk menguatkan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan. Ketika kumparan dihubungkan dengan sumber arus atau sumber tegangan listrik melewati saklar, gitu ya. Nah, si pol tadi akan menarik saklar. Saklarnya terbuat dari tembaga. Dalam hal ini saklarnya hanya satu sambungan A ke B saja, maka disebut single throw, satu pelempar. Beda lagi dengan yang sebelah kanannya. Sama, ada kumparan, ada pol, tapi C-nya dilemparkan ke dua, maka disebut double throw. Dilemparkan ke A, kalau dihidupkan C nyambung ke A, kalau dimatikan C nyambung ke B. Nah, jadi titik lemparnya ada dua, tapi polnya ada satu, gitu ya. Polnya ada satu. Kemudian DPST, double pole single throw. Nah, ada dua pole, dua tiang. Masing-masing tiang hanya melemparkan ke satu titik, gitu ya. Jadi A nyambung ke B, A2 nyambung ke B, gitu ya. Nah, dan berikutnya ada DPDT, C1, C2. C1 ini bisa dilemparkan ke A1, bisa dilemparkan ke B1. C2 bisa dilemparkan ke A2, bisa dilemparkan ke B2. Saklar ini disebut juga dengan dua induk. Bahkan ada yang 3 induk, ada yang 4 induk, 5 induk, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya. Ini Bapak sudah pegang nih. Ini kebetulan adalah single pole single throw, SPDT. Jadi bagian coilnya, ini kodenya,
bagian kumparannya 85-88 gitu ya. Kumparannya 85-88. Bagian switchnya atau saklarnya 30-87. Kalau yang 5 berarti SPDT Singapore double throw hanya beda di 87 saja, 87 A dan 87 saja gitu ya. 30, 80, 87 A lagi kodenya 30, 87 dan 87A itu bagian saklar ya. Kemudian 85 dan 88 itu bagian kumparan. Nah, biasanya dipergunakan untuk menyalakan dinamo starter karena starter ini memiliki daya yang cukup besar, kisarannya di 100 watt lebih. Kemudian ada klakson di 50 sampai 100 watt. Kemudian ada lampu depan nih, apalagi kalau halogen besar-besar 50, 100, 150 dan seterusnya. Bagaimana cara membuat hubungan perkabelannya atau wiring diagramnya? Kita lihat saja di aplikasi Workbench berikut. Kita sudah siapkan aplikasinya. Ini adalah wiring diagram tanpa relay. Yang di sebelah kanan sudah menggunakan relay. Coba kita lihat. Kita rangkaiannya. Nah, ini ya. Yang tanpa relay. Jadi ada sumber arus tegangan, adaptor gitu ya, bisa aki 12 volt dihubungkan dengan ground. Kalau dalam motor, mobil, otomotif, groundnya dihubungkan ke rangka bodi. Nah, 12 voltnya dihubungkan dengan saklar atau switch. Kemudian ujung satunya lagi dihubungkan ke lampu, ujung lampu yang satunya ke ground. Maka dapat disimpulkan ini adalah pemutus bagian positif, bagian wiring positif, bagian jalur positif gitu ya. Jadi jalur positifnya diputus, jalur negatifnya nyambung. Kalau dinyalakan nyala, kalau saklarnya ditekan nyala, lepas hidup nyala gitu ya. Kalau ini dayanya besar, maka saklar yang hanya mampu melewatkan daya kecil ini akan rusak. Maka butuh sebuah alat bantu yang namanya relay. Nah, ini relaynya menggunakan SPDT Singapore double throw. Bagaimana cara menyambungkannya? Switch tadi digunakan untuk menghidupkan relay sekarang. Kenapa switch menghidupkan relay? Karena relay hanya butuh bagian kumparannya ya. Bagian kumparannya itu suplai dayanya hanya kecil. Harusnya hanya sekitar 100 sampai 200 miliampere harusnya. Jadi aman untuk sebuah relay yang 1 atau 2 ampere saja sudah cukup aman untuk menyalakan relay yang hanya 100 sampai 200 miliampere. Bagian positifnya hubungkan ke saklar, saklar yang satunya lagi dihubungkan ke relay. Berarti relaynya kode berapa tuh? Kode 85 ya. Kode 85. Yang 88-nya sambungkan ke ground. Pak, kalau terbalik boleh nggak? Boleh aja. Karena relay itu tidak punya polaritas. Bisa dihubungkan kemana saja. 85-nya mau ke positif mangga, mau ke negatif mangga. Perhatikan juga 88, mau positif boleh, mau negatif boleh. Karena dia hanya sebatas kumparan. Ya. Jadi terbalik juga nggak apa-apa.
Nah, kalau ditekan nih, nah itu